Jadi teman-teman sekalian, bagian pertama, ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi, dengan izin Allah bisa mendapatkan surga jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal saleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman, maka tidak menjadi saleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal saleh, amal saja, amal khair. Gak pernah disebut saleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Nanti ketika dia berbuat baik dibalas di dunia, cuman karena kaidah surga itu ada iman, dan iman itu nggak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia. Karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat, diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Nanti kalau ada non-muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kalau ada orang nggak beriman berbuat baik nggak masuk surga, tapi ada orang beriman salah juga berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu kaidahnya syarat iman yang pertama kali, ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga ada persyaratan. Anda masuk kampus ada persyaratan, masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal tapi nggak lulus di yang lainnya, nggak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal nggak lulus yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman. Tapi saking adilnya Allah, kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik, kata Allah, saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman nggak beriman sampai saat ini, bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat Pak, 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Pertama, karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, saya agak cepat. Orang beriman dijanjikan oleh Allah akan memiliki ketenangan dalam hatinya. Secara singkat, orang beriman itu Allah akan berikan ketenangan pada jiwanya. Tenang gitu, damai hidupnya. Jaminan yang ada di Quran surah ke-48 ayat yang keempat. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang akan menanamkan ketenangan pada jiwa orang-orang beriman supaya dia yakin dengan keimanannya. Nikmat juga beriman, jadi tambah lagi imannya, tambah lagi imannya. Jadi kata Allah, orang beriman itu pasti tenang. Dan ketenangan itu mahal, Bu, sulit dicarinya. Ibu silahkan cari harta dengan suami sekaya apapun, sulit membeli ketenangan tuh nggak ada. Ada toko yang jual ketenangan? Nggak ada. Dan mahal. Kalau nggak percaya begini Bu ya, saya berikan pilihan, tapi ibu bapak jangan pilih yang ketiga ya, terutama ibu. Ya, jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo, nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Tuh. Kan? Banyak orang kaya tapi nggak tenang, ada yang bunuh diri, ada yang tembak diri sendiri, ada yang lompat ke depan rel kereta, ada yang saking kayanya bingung, akhirnya nanam cabai, cuma bikin kangkung, metikin cabai, metikin tomat. Terus Anda ngapain kalau cuma numpukin harta buat metikin tomat? Petani kita nggak kaya-kaya amat bisa metikin tomat juga. Coba lihat, Anda bayangkan. Jadi tidak selalu Bapak Ibu sekalian kekayaan itu bisa berkonotasi seimbang, equal misalnya dengan ketenangan, belum tentu. Tapi iman itu jaminan dari Allah, orang beriman itu pasti tenang. Ada kedamaian dalam jiwanya. Enak gitu. Bahkan kalau sudah dapat halawatul iman, bukan cuma kedamaian, Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya dalam bentuk keamanan, aman dari gangguan, tenang, nikmat. Maka diturunkan oleh Allah Quran surah ke-18 ayat 13. Saking tenangnya, tidur di gua aja enak. Bayangkan, gua loh fasilitasnya tahu sendirilah. Di gua ya sudah, maaf, cahaya sudah terbatas, hampir tidak ada. Makanan bagaimana mendapatkannya, tempat tidurnya kemudian juga pasti keras. Tapi kok bisa ada yang tidur di gua selama 309 tahun?
Saking enaknya tidur, gak ada yang ganggu Pak, Bu, nikmat. Ya, yang memberikan nikmatnya Allah, miring kanan kiri, matahari diatur oleh Allah, terbit di sini, terbenam di sini, selalu tersinari di dalamnya. Sehat-sehat aja, bangun 309 tahun Anda bayangkan. Ya, ada orang sekaya-kayanya baru 3 menit udah bangun lagi, pling, telepon muncul. Di pejabat memang bagus, kedudukan tinggi, tapi setiap 3 detik kerja ini, kerja itu. Baru tidur sebentar, bangun lagi, Pak ada kejadian begini, bangun. Ini 309 tahun tidur cuman di gua, fasilitas hampir nggak ada, tapi jaminan itu ada. Maka di ayat 13 di surat Al-Kahf, surat gua, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun, belum selesai, amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda tentang kisah yang sebenar-benarnya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, sebenarnya hak. Jadi ada sidqun, ada hak. Kalau sidqun, ma yahtamilu sidqa wal kadzib, kadang benar, kadang tidak. Tapi kalau hak pasti benar, nggak bisa ditolak. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, hak. Karena itu semua yang hak sumbernya hanya kepada Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 149. Al-haq. Nah, sekarang kembalikan. Kata Allah, kami akan kisahkan pada Anda kisah yang sebenar-benarnya. Ya, tanpa kamuflase, tanpa rekayasa. Innahum fityatun, kisah tentang para pemuda yang berlindung di gua. Diberikan oleh Allah keamanan, dikejar-kejar. Bukan sekedar dipersekusi, bukan sekedar diintimidasi. Ya, maaf, bisa dieksekusi. Berlindungnya di gua. Tapi nikmat sekali di gua itu. Bisa tidur enak, nyaman, makan juga kenyang, langsung diisikan di perutnya. Tidur bolak-balik, gak ada yang ganggu. 309 tahun Anda bayangkan. Salatu mi'atin wazdada tis'a, 309 tahun. Siapa mereka? Innahum fityatun, sungguh mereka itu para pemuda. Tapi bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Amanu, yang sangat beriman kepada Allah. Pesan ayat ini, ya, kata para pakar Al-Quran, sesungguhnya ingin memberikan pesan pada generasi mendatang. Jadi ada kaidah di tafsir itu begini, kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka pesan yang berlaku di ayat itu akan berulang kemudian di masa-masa yang akan datang dengan konteks yang berbeda. Anda sekalipun tinggal di rumah yang sempit, terbatas sifatnya, keadaannya tidak seperti yang lain-lain. RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, gitu kan? Ya. Tapi kalau ada iman dalam jiwa kita, itu bisa nikmat saja. Dibandingkan tinggal di tempat yang mewah, luas, tapi iman nggak ada, kegelisahan itu muncul. Jadi orang beriman itu nggak akan disekat oleh dunia. Tinggal di kontrakan, nikmat. Di rumah yang luas, nikmat. Jadi kaya, nikmat. Cukup hidup juga nikmat. Nikmat aja. Ya, pokoknya beriman itu indah, nikmat itu. Jadi kalau kita beriman sampai saat ini dan tidak menikmati kehidupan kita, dipertanyakan ada apa yang salah dengan iman kita? Kata Allah, beriman itu nikmat, tenang hati. Ini kok rumah mewah, mobil banyak, gitu kan? Ya, lihat mendung aja sedikit udah bikin status. Mendung ya, kayak suasana hatiku. Apa yang mau dicari? Ya, coba lihat. Sekali-kali saya tuh jarang berinteraksi dengan media sosial. Cuman kalau udah lihat, saya lihat nih, ada teman-teman official lihat, misalnya, saya suka kadang-kadang suka nggak betah ngelihat ini. Ini orang kenapa hidupnya? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, gitu kan? Apa? Maunya apa? Ya, belum musim hujan minta hujan, dikasih hujan minta jangan hujan. Maunya apa gitu? Ya, kenapa kita nikmati aja? Iman itu indah, iman, wah, masya Allah. Kasih hujan, alhamdulillah, banjir pakai berenang. Jadi solusi. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Selanjutnya ada jaminan Allah yang selanjutnya ya, orang beriman pasti bahagia kata Allah dan cenderung sukses. Tidak cukup dengan amin, nanti kita belajar dulu. Turun Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu dijamin oleh Allah. Saya artikan dijamin karena kalimatnya menggunakan qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad, harfu tahqiq, huruf jaminan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah itu dari kata falah. Kalau di bahasa Inggris, di kamus bahasa Inggris itu diartikan success and happiness. Sukses dan bahagia. Ya, digenggam. Kalau digenggam menjadi aflah namanya, aflah.
Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Pasti tergenggam dalam diri. Cukuplah dengan beriman akan bahagia. Cukup dengan beriman sukses dalam pekerjaan yang kita kemudian lakukan. Walaupun barangkali level kesuksesan itu dalam pandangan orang bisa beda-beda. Bagi si A, manajer itu bagian kesuksesan hidupnya. Yang lain levelnya direktur, yang lain komisaris. Pokoknya levelnya bisa berbeda, tapi sukses. Silahkan cek semua sahabat Nabi. Di semua bidangnya sukses dan bahagia. Ali bin Abi Thalib dengan pengajar, cita-citanya menjadi pengajar. Dan menikmati itu, walaupun kekayaan secara kekayaannya, ya sifat materinya mungkin terbatas, tapi beliau merasakan kebahagiaan dan merasakan kesuksesan dengan itu. Abdurrahman bin Auf kaya luar biasa, sampai kapaknya terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf. Dan menikmati itu dan bahagia juga, bahkan terjamin surga. Ada di lisan Nabi. Utsman demikian, Abu Bakar demikian. Anda bayangkan, dari yang pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, dosen, ada semua, perawat, ada semua levelnya. Dan bahagia beriman, padahal sebelumnya jahiliyah. Bayangkan, perusak, kriminal, macam-macam. Tiba-tiba turun iman, diambil iman itu dengan bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi lewat sunnahnya, dipraktekkan itu, dan bahagia hidupnya. Coba cek. Jadi sebetulnya yang bahagia itu ungkapannya sederhana. Bahagia itu sederhana ketika iman tertanam dalam jiwa. Kalau dunia relatif, bahagia itu sederhana, cukup dengan secangkir kopi. Bagi tukang kopi, tukang teh tidak, ya kan? Bagi yang minum teh, yang minum kopi tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman. Nah, sekarang maksud saya begini, kita ingin evaluasi, kalau sampai siang hari ini, iman yang sudah Allah tanamkan di jiwa kita belum sampai melahirkan hal-hal tadi. Maaf ya, kalau bicara surga belakangan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Apakah iman itu sudah membuat diri kita tenang? Sudah membuat kita bahagia? Apakah iman itu sudah membimbing kita sukses dalam hidup? Dan puncaknya, apakah iman itu sudah membimbing kita beramal soleh? Jangan-jangan beriman masih salah, padahal namanya soleh, kan? Jangan-jangan beriman tapi mesti berbuat maksiat. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, lisan bermaksiat. Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Maka Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan petunjuk dari hadis-hadis itu, bagaimana mengerjakan amalan-amalan yang bisa menguatkan iman sehingga iman kita membimbing kita untuk beramal saleh. Maka muncullah bab ini, bab umuril iman.